Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Ramdhani, BP 191151511023. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas UTS, yaitu mengenai analisis website periksadata.com dan ancaman terhadap data dan privasi. Langsung saja untuk analisis periksadata.com. Di sini saya akan mencoba membuka periksadata.com. Periksadata.com sendiri yaitu solusi kepada publik agar dapat secara berkala memeriksa apakah publik turut menjadi korban kebocoran data atau tidak. Selain itu, periksa data juga mengajak publik untuk mengambil sikap dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus-kasus kebocoran data di Indonesia. Untuk cara menggunakan periksadata.com sendiri, kita cukup memasukkan email kita di sini. Di sini saya akan memasukkan email saya, lalu kita memencet periksa sekarang. Setelah itu akan muncul apakah email kita tersebut pernah menjadi korban peristiwa kebocoran data yang ada di Indonesia. Di sini email saya sendiri pernah mengalami kebocoran data itu pada kasus Shopback, Tokopedia, dan juga Wattpad. Aplikasi ini memiliki fitur ya seperti yang dijelaskan tadi. Fiturnya itu untuk dapat memeriksa apakah email kita telah menjadi korban kasus-kasus kebocoran data yang ada di Indonesia atau belum. Fitur-fitur lainnya yaitu kita diberikan langkah-langkah sebagaimana untuk mengatasi jika data kita tersebut telah bocor, seperti segera ganti password, verifikasi 2 langkah, dan lain sebagainya. Untuk periksadata.com sendiri juga berbagi pemberitaan media seperti Narasi TV, CNN, Medcom, dan lain sebagainya. Periksa data sendiri manfaatnya itu memberikan manfaat kepada kita agar mengetahui apa saja data-data yang dibocorkan. Contohnya di sini data yang bocor itu seperti tanggal lahir di Tokped, tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di Shopback sendiri itu email, lokasi geografis, nama lengkap, dan lain-lain sebagainya. Wattpad bisa kita lihat di sendiri seperti BIOS, tanggal lahir, email, dan lain-lain. Selanjutnya, ancaman terhadap data dan privasi. Yang pertama itu apa saja yang tergolong dengan data pribadi. Data pribadi sendiri yaitu menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor tahun 2015 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran dan serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan menurut RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun sistem non elektronik. Apa saja yang termasuk ke dalam data yang tergolong ke dalam data pribadi itu sendiri, yaitu menurut RUU PDP ada 2 jenis. Yang pertama itu bersifat umum. Yang bersifat umum contohnya itu meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau lain sebagainya yang mengidentifikasikan seseorang. Sedangkan untuk yang kedua yaitu data pribadi, yaitu yang bersifat spesifik meliputi informasi keamanan, data biometrik, data genetika, dan data-data lain yang lebih spesifik tentang seseorang. Selanjutnya penyebab kebocoran data tersebut dan cara menghindarinya.
Yang pertama yaitu ada human error. Human error ini contohnya seperti memberikan informasi pada website, situs atau medsos dan lain sebagainya, di mana situs, website atau medsos itu tidak jelas atau tidak terjamin keamanannya. Jadi untuk menghindari human error ini sendiri, kita harus berhati-hati dan memastikan keamanan dari situs, aplikasi, website yang benar-benar jelas. Biasanya untuk mengecek hal ini terdapat pada bagian kebijakan privasi, contohnya pada periksa data periksa data tadi terdapat bagian kebijakan privasi. Selanjutnya kita juga dapat lebih memastikan keamanannya itu dengan cara mencari informasi mengenai situs, website atau aplikasi tersebut di internet, dan yang informasi dari internet tersebut juga kita harus hati-hati juga kebenaran dari informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada malware atau malicious software. Malware sendiri adalah program yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem komputer. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi data pribadi. Selanjutnya, untuk pencegahan dari malware sendiri yaitu kita perlu berhati-hati dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Kedua metode yang barusan itu cukup populer untuk menyebabkan terjadinya malware, sehingga data security menjadi lemah dan berpotensi untuk kebocoran data. Ketiga, adapun karyawan yang berniat buruk. Misalnya untuk situs web atau aplikasi tersebut terdapat karyawan yang secara pribadi berniat buruk dan mengakses database, setelah itu membocorkan data-data kita untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Penyebab selanjutnya itu ada yang dari pihak ketiga atau orang lain di sini, atau cracker kita sebut, yaitu orang yang berusaha masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Mereka melakukan pembobolan terhadap password dan security jaringan. Untuk mengatasi kebocoran data pribadi secara umum, juga kita bisa dapat menggunakan aplikasi yang berguna untuk melindungi data kita, ya, atau yang dan pastikan aplikasi tersebut juga sudah terjamin. Kita juga dapat meningkatkan keamanan dari akun kita dengan cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah jika ada, dan jika tidak kita juga harus membuat password yang sulit ditebak atau tidak mudah dibobol untuk keamanan akun kita. Untuk yang selanjutnya itu yang C, metode-metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman tersebut. Metode-metode yang digunakan sebagai bentuk ancaman tersebut adalah yang pertama dari malware tadi. Malware adalah merupakan sebuah sebutan untuk berbagai perangkat lunak yang termasuk di dalamnya virus atau ransomware. Ketika masuk ke perangkat lain, malware ini dapat melakukan berbagai hal seperti mengambil alih sistem dari perangkat yang kita miliki, membajak aktivitas yang kita lakukan, bahkan dapat mencuri data pribadi yang ada pada akun atau komputer kita. Yang kedua ada phishing, yaitu merupakan jenis serangan cyber yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi penting dan sensitif seperti username, password, PIN, dan lain sebagainya. Untuk phishing ini dilakukan melalui layanan surat elektronik atau email yang di dalamnya terdapat attachment. Selanjutnya ada DOS atau Denial of Service, yaitu merupakan serangan cyber yang dilakukan dengan cara mencegah pengguna mendapatkan akses ke suatu situs yang dikunjungi dengan cara mengganggu server situs tersebut.
Mungkin masih banyak contoh-contoh lainnya, jadi saya akan hanya menjelaskan tiga penyebab tiga metode yang digunakan tersebut. Untuk selanjutnya di sini contoh dua contoh kasus kebocoran data. Yang pertama saya ambil dari itu kebocoran data pada Tokopedia, dan yang kedua itu kebocoran data pada Komisi Pemilihan Umum. Untuk kebocoran data pada Tokopedia sendiri yaitu dari CNN, dapat kita lihat contoh gambar artikelnya di sini. Itu Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil alih datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, password yang masih terhash atau tersandi. Adapun kronologi lengkap bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas Wai Sodang pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di Red Forum pada Sabtu 20 Maret 2020. Selanjutnya menurut Pratama, meski password masih dalam bentuk acak, namun data lain sudah plain atau terbuka. Artinya semua peretas bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan penipuan dan pengambilan akun-akun di internet. Jadi untuk Tokopedia sendiri, keamanan security dari akun penggunanya itu masih lemah dan dapat dibobol oleh cracker atau lain sebagainya. Untuk lalu pertama juga menjelaskan mengatakan bahwa perkuat pengamanan sistemnya, investasi lebih banyak untuk cyber security-nya, penggunaan enkripsi harus merata terhadap semua data yang berhubungan dengan user, jangan hanya password seperti saat ini. Jadi untuk Tokopedia sendiri sebaiknya harus lebih meningkatkan keamanannya dan tidak hanya berupa password untuk keamanan akun. Bisa jadi itu Tokopedia dapat menghubungkan ke Telkomsel untuk masuk ke kartu SIM untuk masuk ke akun, ke handphone dan lain sebagainya. Contoh kasus duanya itu kebocoran data pada pemilu. Artikelnya, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga di Indonesia dari pemilu. Informasi itu datang dari akun Under the Bridge Kamis malam 21 Mei 2020. Peretas memunculkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk di dalamnya yaitu nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Akun itu menyebutkan dugaan data yang tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Kala itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum mengatakan data daftar pemilih tetap yang bocor di media sosial bukan dari hasil peretasan situs KPU. Ia menduga data pribadi yang bocor tersebut berasal dari pihak ketiga, yang mengatakan KPU memang wajib menyerahkan kepada mereka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat 5. Selanjutnya, ada kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum apa saja yang diterapkan di Indonesia terkait topik tersebut dan apa ancaman hukumnya. Di sini saya
Di sini kita mengambil RUU PDP. Dalam RUU PDP sendiri banyak terdapat sanksi-sanksi dan juga hukum-hukum apa saja yang diterapkan. Tetapi di sini saya mengambil dua, itu RUU PDP bab 8 pasal 64 ayat 1, yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Untuk yang kedua yaitu ada RUU PDP bab 8 pasal 61 ayat 2, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja melakukan dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.